Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan di tempat ini kita mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita untuk ibadah. Dan Allah memberikan fasilitas kepada kita agar ibadah yang Allah perintahkan bisa kita lakukan. Karena ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, tapi Allah tidak memfasilitasi, maka kita tidak mampu melakukannya. Pergi haji hukumnya wajib, tapi Allah nggak ngasih duit sama kita. Berangkat nggak? Ya enggak. Ya. Pergi haji hukumnya wajib, tapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita, ya enggak berangkat. Nah, makanya ketika Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, sekecil apapun fasilitas itu, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita ini biasanya nyari sisa, ada sisanya enggak gitu. Udah gitu kalau sisa sedikit apa banyak? Sedikit, ya sedikit tanggung katanya. Nah, padahal apa kata Rasulullah? Ana Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi yaqul, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyikki tamrah, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah, takutlah kamu ke neraka walaupun kamu hanya bersedekah sebiji kurma. Ya, takutlah kamu ke neraka walaupun kamu bersedekah hanya sebiji kurma. Artinya tidak mungkin kita tidak bersedekah dalam hidup ini. Ya, perintahnya bukan 1 ton kurma, enggak, sebiji. Ya,
Untuk apa? Agar kita tidak masuk neraka. Dengan kata lain, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bisa berbuat baik banyak, jangan sampai tidak sama sekali. Dan juga hadis ini berikan pelajaran kepada kita harus sudah meninggalkan maksiat sudah. Ya. Maksiat sudah kita tinggalkan, tapi kita nggak bisa berbuat baik. Ya masa sebiji korma aja nggak punya. Jadi kalimat takutlah kamu ke neraka walaupun kamu hanya bersedekah sebiji korma, artinya kita terus melakukan kebaikan dan tidak mungkin melakukan keburukan. Maka jangan sampai kita sama sekali tidak berbuat baik walaupun sedikit. Artinya hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, maksiat tinggalin udah, ya, tinggal berbuat baik. Walaupun kamu berbuat baiknya hanya bisa melakukan yang paling kecil. Karena ada orang bisa jadi dalam kesehariannya sama sekali tidak berbuat baik. Maksiat mulu. Ada yang begitu kira-kira Pak? Kira-kira adalah kira-kira ya. Kira-kira adalah. Nah kita ini selalu berbuat baik. Tapi medit, sholatnya rajin, ya kan? Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi meditnya juga rajin. Nah, maka jangan sampai kita tidak melakukan sama sekali, walaupun hanya sebiji korma. Karena melakukan kebaikan itu kan sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa kamu untuk berbuat baik, tapi apa yang sudah Allah berikan, ya, berikan kembali sesuai dengan kemampuan kamu. Walaupun hanya sebiji kurma. Wa fi riwayatin lahum anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjaman fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur asama minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur baina yadayhi fala yara illa nar tilqa wajhihi fatakun nar walau bisitamrah paman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Rasul menyatakan dalam hadis yang lain, ma minkum min ahadin, dari salah satu kamu nanti sayukallimuh rabbuh, Allah akan mengajak berbicara kepada kamu. Laisa bainahu wa bainat tarjaman. Nah, antara engkau dengan Allah enggak ada yang ngebantu, enggak ada penasehat hukum, enggak ada. Ya, tidak ada penasehat hukum, enggak ada. Kalau sekarang kan orangnya salah tapi ada penasehat hukumnya, pinter ya, pinter ngomong sama pinter nyogok, ya, menang dia, ya. Jadi untuk menang itu penasehat hukum ya harus pinter, ngomongnya pinter,
nyogoknya sama hakim juga kudu tapi nanti ya laisa hunaka tarjuman, tidak ada yang bisa membela kita. Saya ngebayangin nanti penasehat hukum waktu ditanya Allah itu dia gimana gitu ya, dulu kayaknya pinter banget tuh, tapi sekarang nggak ada. Nah, ini nanti kita akan diajak ngomong dengan Allah, akan ditanya oleh Allah. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya nanti kalau ngaji ngantuk enggak, mudah-mudahan jangan itu pertanyaannya ya. Ya, kalau itu soalnya rada sering diamalin sama kita, gitu kan ya. Mudah-mudahan bukan itulah pertanyaannya. Ya. Fayandur aiman fala yara ila maqaddam. Ketika kita melihat ke sebelah kanan, kita akan melihat apa yang kita amalkan dulu di dunia. Aiman ini sebelah kanan berarti perbuatan baik. Kelihatan tuh. Ya. Kita lihat, oh amalan saya segitu. Begitu juga ngelihat ke sebelah kiri. Wa yandura sama minhu fala yara ila maqaddam. Begitu melihat ke sebelah kiri, kita hanya melihat amal kita yang buruk dulu ketika di dunia. Ini begitu dilihat, banyakan yang mana? Wah, kayaknya begitu lihat kiri banyakan yang buruk ini, gua kayaknya masuk neraka nih. Kira-kira bang ini dia Allah. Ada ngeri-ngeri banget ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara ilan nar tilqa wajhi. Begitu melihat ke depan, malah kita melihat ke depan, di depan kita neraka. Kanan amalan baik, kiri amalan buruk, depan neraka. Mundur apa kan nih? Mundur aja berarti ini ya. Fatakunar walau bisa kita murah. Paman lam yajid pak bi kalimatin thayyibah. Karena memang yang kita bawa nanti amal kita. Ya. Duit banyak tapi meditnya banyak, nggak bawa apa-apa tuh. Ya. Badan sehat, ruku sujudnya kurang. Nah, apa yang mau dibawa? Olahraganya rajin. Ya, rajin olahraganya. Tapi kalau giliran ruku udah loyo aja. Jadi sehatnya tidak menjadi amal. Nah, karena nanti kita akan ditanya oleh Allah, dan di sebelah kanan kita amalan baik kita, di sebelah kiri amalan buruk kita, di depan kita neraka. Maka kata Rasulullah, makanya berbuat baiklah walaupun hanya sebiji kurma. Bisa jadi itu akan menyelamatkan engkau, karena di depan engkau itu ada neraka. Ilanar tilqa wajhi, di depan kita ada neraka, supaya kita bebas dari neraka tadi. Kata Rasul, fatakunar, ya, takutlah kamu ke neraka walaupun hanya berbuat baik sebiji kurma. Kalau sholat malam nggak bisa 11 rakaat, ya 2 rakaat aja dah. Gitu ya? Ya. Kan kita dianjurkan 11 rakaat, witir 3, tahajud 8. Ya banyak banget, ya udah 2 aja. 2 juga berat, ya udah atuh aja dah kalau gitu. Ya kan sholat witir 1 boleh. Ya udah.
Iya. Ada enggak yang kurang dari 1 Ustaz? Enggak ada. Kali masih minta juga, kadang-kadang kita kalau diberi ringan malah nyari yang ringan lagi. Ya. Jadi sholat duha, berapa sholat duha? Maksimal 12, ada yang bilang 8. Ya udah, kalau nggak siap 12, 10 ya, 10 nggak bisa terus ya 2 aja gitu. Jangan sampai 2 juga kagak. Bisa jadi yang 2 itulah menyelamatkan kita enggak tahu. Makanya kan prinsipnya kalau ada perintah yang sunnah, terutama yang sunnah kan masih bisa ditawar, gitu kan ya. Qobliyah duhur 4, ya udah 2 aja. Ba'diyah duhur 4, ya 2 aja kata Rasulullah. Ente nggak bisa 2 aja. 1 ada nggak? Kagak ada 1 mah. 1 cuma malam doang sholat witir ada. Kalau gitu dah ntar malam aja yang atu aja dah nggak apa-apa. Ya udah. Ya. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Begitu berikutnya. Ya. Ini kan penekanannya kepada hal-hal yang sunnah. Kalau yang wajib kan nggak boleh dikurangi. Atau ditambah, nggak boleh. Ini saya lagi nafsu ibadah nih. Subuh kayaknya jangan 12 ya enak kayaknya kali ini. Nggak boleh. Makanya untuk menambah yang wajib kita tidak mungkin meninggalkan yang sunnah. Makanya 17 yang wajib, 12 yang sunnah, qobliyah ba'diyahnya. 17 jangan dikurangi. Kalau 12 masih boleh. Ya, masih boleh. Tapi kalau udah setua begini masih boleh juga, ente mau ngapain? Masih mau bisa dikurangin aja. Ya sudah. Maka usahakan. Ya. Karena kalimat walau bit sikit tamroh itu pengertiannya adalah jangan sampai tidak melakukan amalan tambahan yang sudah Allah tentukan walaupun sedikit. Al-hassu ala shadaqat biqadril imkan wa takhalluq bil khisal al hamidah wal muamalah bil lutfi walayinil kalam. Hadis tadi ujungnya paman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Andaikan sebiji kurma aja enggak ada, ya berarti kita tidak bisa melakukan kebaikan. Maka banyak-banyaklah berzikir. Ya. Kalimat thayyibah. Jadi kita tidak mungkin tidak menambah amal dari yang wajib-wajib. Makanya Bapak hadirin sekalian, yang harus kita evaluasi amalan kita yang sunnah. Yang wajib insya Allah sudah selesai. Ya. Yang wajib insya Allah sudah selesai. Yang harus kita perhatikan amalan sunnah. At-tahalli bi fi'li ta'ah wa tahalli 'alal munkarat hina la yabkhal al-mu'min id yaqib min yadillahi azza wa jalla. Sekarang kita harus sudah fokus untuk melakukan ketaatan walaupun sedikit. Yang maksiat sudah goodbye, tinggalin sudah. Tapi kita berpikir fokus menambah amalan-amalan yang sunnah walaupun sedikit. Jadi sholat 17, nah yang sunnahnya. Qobliyahnya, ba'diyahnya 12. Duhanya berapa? Tahajudnya berapa? Witirnya berapa?
Terus kita perhitungkan, kita fokus, ya, fokus untuk menambah amal-amal yang soleh. Qurballahu ta'ala min abdihi yaumal qiyamah id laisa baina hijab wala wasithah wala tarjaman. Karena nanti, ya, kita akan ditanya oleh Allah min mukhalafati amri rabbih, dari amalan-amalan yang kita tinggalkan. Kalau bicara amalan yang kita tinggalkan berarti kan amalan wajib. Kalau amalan wajib kita udah cukup sih aman udah. Ya. Sholat oke. Puasa oke, yang wajib-wajib nih. Sholat oke, 5 waktu, puasa oke. Zakat sudah, haji sudah, udah beres sudah. Tapi masalahnya beres apa kagak beres? Ya. Kalau tidak berarti kita harus menambah dengan yang sunnah. Ada kemungkinan mukhalafati amri rabbih. Ya. Fa inna syahid wal hakim. Ini masalahnya ketika kita sebut bahasanya di sidang. Yang nyidang kita siapa? Allah. Yang jadi hakim Allah. Yang Allah tahu betul amalan kita. Kagak bisa kita ngebohong udah. Ya. Udah gitu nggak ada penasehat hukum lagi. Ya udah. Ya. Jadi huwal hakim wa syahid. Allah itu dia hakim dan dia juga saksi. Ya. Kalau orang terdakwa, ya kan, ada hakimnya, ada saksinya, ada penasehat hukumnya, ada jaksanya. Itu yang benar saya nggak tahu yang mana tuh yang benar. Ya, yang jujur yang mana saya nggak tahu. Ya, kalau hakimnya jujur, jaksanya nggak jujur, nggak beres. Ya, tapi kalau nanti di akhirat hanya dua, satu Allah, kedua ente. Terus yang nanya syahid, dia tahu lagi. Nggak bisa kita bohong. Nah, selamatkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang baik walaupun sedikit. Artinya, tambah amalan-amalan yang sunnah. Jangan ditinggalkan yang sunnah. Kalau wajib udah jelas pasti nggak mungkin kita tinggalkan. Ya. Wajib sudah kita lakukan, tapi tidak mungkin kita tidak melakukan yang sunnah. Jadi kalau sholat tadi, apakah kita sudah sholatnya 12 rakaat ba'diyah kan qobliyahnya? Coba dihitung nanti di rumah. Kalau ratanya kan qobliyah dohor 2, ba'diyah dohor 2, jadi 4. Qobliyah asar 2, jadi 6. Ba'diyah maghrib 2, jadi 8. Ba'diyah isya 2, jadi 10. Qobliyah subuh 2, 12. Itu udah belum. Apalagi qobliyah duhurnya udah 4. Ba'diyah duhurnya udah 4. Qobliyah asarnya sudah 4. Ya. Kemudian qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2, apalagi itu. Udah yang 12 saja dulu dah dihitung. Ya. Dan siapa yang melakukan 12 rakaat amalan sunnah tadi, Allah akan bangunkan rumah di surga. Nggak pakai DP. Ya, nggak pakai DP. Iya. Jadi enakan rumah kita jelek di dunia tapi di akhirat bagus. Daripada di dunia rumahnya bagus, di akhirat kagak dapat rumah. Nah, ya, ini untuk menambah amal kita. Karena ada kemungkinan mukhalafati amri rabbih. Dan ketika kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan,
kita di sidangnya sama yang dia jadi saksi juga, hakim juga. Udah nggak bisa apa-apa. Nah, mas'uliyatul insan fi amalihi fal yahris ala salahil amal. Karena memang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini tanggung jawab kita melakukan amal soleh. Yang nyuruh melakukan maksiat siapa? Allah memerintahkan kepada kita melakukan amal soleh, dan Allah berikan fasilitasnya. Ya, tadi antum sholat kalau berdiri takut jatuh, boleh duduk? Boleh. Kok ente duduk? Orang Allah nggak ngasih kekuatan sama saya. Kata Allah, buat ente boleh duduk. Makanya fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu semua untuk melakukan kebaikan. Kenapa dia melakukan keburukan? Yang nyuruh siapa? Allah kagak nyuruh. Allah memerintahkan perbuatan baik dan Allah memfasilitasi perbuatan baik itu. Yang jadi masalah, fasilitas Allah digunakan untuk maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan kesusahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, banyakan mana? Hah? Banyakan nikmat. Makanya yang ditanya nanti, summalatus alunna yauma idin anin naim. Yang ditanya nanti oleh Allah tentang nikmat yang Allah berikan di dunia kepada kita ini, apakah digunakan untuk beramal soleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Orang sakit, selama apapun sakit, seumurnya pasti lebih lama sehat. Dia sakitnya lama, 2 tahun gitu kan ya. Lama nggak 2 tahun? Lama. Tapi umurnya 75 tahun. Berarti sehatnya 73 tahun. Nah, maka kan Nabi Ayub nggak mau dia berdoa minta sehat. Malu. Ya. Karena sehatnya lebih lama daripada sakitnya. Makanya doa Nabi Ayub nggak minta sembuh, enggak. Doanya apa? Allahumma anni massaniya dur wa anta arhamur rahim. Ya Allah, saya terkena musibah, terkena penyakit. Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Gak minta sembuh, enggak. Walaupun doa ini ternyata mantap. Enggak minta sembuh kan enggak ada. Kalau kita, ya Allah sehatkan saya ya Allah. Padahal baru 2 hari udah rewelnya luar biasa. Kalimat doanya Nabi Ayub enggak. Allahumma anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit sebutnya. Wa anta arham, dan engkau adalah maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kalau antum minta duit, jangan minta duit. Antum datang ke rumah orang minta duit, jangan. Kayaknya duit ente banyak nih, itu ngomongnya. Kayaknya habis kena gusuran nih. Paham nggak tuh yang diajak ngomong? Mestinya paham. Gue minta duit dong. Lu kerjanya minta. Kalau tadi kayaknya ente dapat bonus nih. Beda kan? Ya udah nih. Gue traktir makan dah. Paham dia. Cuma kadang orang kagak paham tuh kayak begitu tuh. Banyak yang nggak paham. Makanya doa Nabi Ayub, anni masaniya dulu
wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit dan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi itu doa yang luar biasa. Ya. Cuma kalau kita kudu jelas bahasanya kadang-kadang ya. Karena yang diajak ngomong kagak mau paham. Ya. Falyahris ala solihil amal. Fa innahu la yanfa'u syai'un yaumal qiyamah ila amaluhu as-shalih. Karena nanti di hari kiamat enggak ada yang bermanfaat kecuali amal soleh. Ya. Makanya kan saya pernah jelaskan, orang meninggal diantar oleh 3 golongan kan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, diantar oleh amalnya. Begitu sudah masuk ke liang kubur, ya tutup sudah, fayarji anisnani, yang 2 pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang, wayabqa wahid, 1 yang nemenin, amalnya. Makanya kita nggak punya apa-apa nanti, ya, harta banyak tapi tidak jadi amal, nggak dibawa, ya. Karena satu-satunya yang akan nemenin kita adalah amal. Maka sehat badannya, ya, semua yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah dia amal. Allah berikan rezeki, berinfak, bersedekah. Ya. Allah jadikan kita sehat, ya, kuatkan untuk banyak beribadah. Karena yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk beramal soleh. Jangan sampai yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, innallaha la yardu anil abdi ayakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yashraba surbata fayahmadahu alaiha. Rahu Muslim. Sesungguhnya Allah akan sangat ridho kepada hambanya. Digunakan kata-kata layar doa dalam taukid. Sangat-sangat ridho. Kepada siapa? Kepada hamba ketika dia makan 1 suapan, lalu dia memuji Allah. Jadi kalau Bapak makan 200 suap misalnya, Bapak kalau makan berapa suap, Pak? Pernah dihitung nggak? Nah, nanti hitung, Pak. Ya. Setiap 1 suap ucapkan alhamdulillah. Kalau nggak salah dulu waktu sekolah itu, kalau nggak salah paling banyak kita makan 25 suap katanya. Coba nanti dihitung lah, Pak. Belum pernah ngitung ya? Nah, coba. Ya. Jadi jangan lihat piring, berapa piring enggak. Ya, berapa suap. Karena kalimatnya begitu makan 1 suapan, kita dianjurkan untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kencang-kencang tapi dalam hati aja. Ya. Layar do. Allah sangat ridho. Ya. Kenapa makanan itu jadi penyakit? Kan mestinya kita makan sehat.
Bisa jadi bismillah aja enggak. Ya, apalagi setiap suapan kita tidak memuji Allah. Kalau kata guru saya, salah satunya di samping kita memuji Allah itu kita mengucapkan ya Razzaq, ya Razzaq. Karena yang memberikan rezeki hanya Allah. Ini kelihatannya enteng ini ya. Karena apa? Kalau Allah sudah ridho, ya Allah. Dari sini dah kita belajar minta ridho Allah dah. Ketika satu suapan, ya, alhamdulillah. Terus begitu. Berarti kalau biar banyak alhamdulillahnya, suapannya kudu banyak. Mau banyak mau dikit tuh. Fayahmidahu. Aw yashraba syurba fayahmidahu alaiha. Begitu juga waktu minum. Minum yang baik gimana minum? Saya contohin ya. Contohin. Kalau ini panas enggak? Paling enggak sudah tentu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kadang-kadang minum itu sampai bocor-bocor. Ya, Bapak bayangin Pak, ada orang yang nggak bisa minum, ya kan? Ngangkatnya susah, masuk ke mulutnya bukan masuk malah keluar. Kita mentang-mentang kita bisa main kerokok aja. Satu suapan, alhamdulillah. Nah, tadi kalau minum ada yang mengatakan 3 teguk taruh lalu minum lagi. Begitu berikut. Bismillah, alhamdulillah. Bisa ini ya. Kemarin-kemarin kemana aja gitu. Ya Allah. Ya, ini alhamdulillah ya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita al-hassu ala syukrillah azza wa jalla ala sa'ati fadlihi wa kasiri ni'amihi. Nah, dengan kita minum, dengan kita makan, lalu memuji Allah, ini kita mensyukuri kalau Allah itu sudah melapangkan rezeki kita dan sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan ini enggak kita sadari, ya, bahwa apa yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah. Mungkin kita nganggap yang kita makan, gua kan usaha, gua nyari duit. Kalau nggak nyari duit nggak mungkin gua dapat. Nah, hati-hati, itu namanya si korun. Korun kan begitu. Yang kita makan, yang kita minum itu adalah rezeki dari Allah. Maka ketika kita meminum dan memakannya, ingat siapa yang memberikan. Makanya dikatakan di sini al-hassu ala syukrillah. Karena ketika kita makan dan minum itu sebetulnya Allah sudah melapangkan rezeki kita. Wa ana syukra tariqun najah wal qabul. Dan bersyukur adalah jalan menuju keselamatan kita. Makanya Allah begitu marah terhadap orang yang tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau engkau tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di situ ada lam taukid, la syadid, amat sangat pedih. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Ya. Lam taukid namanya. Tapi kalau kita bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Bersyukurnya sederhana tadi, ya. Bismillah, alhamdulillah. Makanya kalau kita membiasakan zikir dalam hati, mulut, hati mengatakan ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah yang maha pemberi rizki. Masya Allah. Ya mungkin makannya rada lama bisa jadi, ya makannya rada lama. Makanya ketika itulah Allah sangat ridho, layardo. Ya. Dan kalau kita sudah bisa melakukan ini, kalau kata Gus Baha itu sudah punya sifat-sifat wali. Karena demen memuji Allah. Cuma kalau ngerokok saya nggak tahu kalau ngerokok. Ya. Ngisep. Alhamdulillah. Sekali saya nggak tahu, belum dapat dalilnya kalau itu. Ya. Nah, kalau makan nih, minum, dalilnya ada nih. Ya. Kalau ngerokok saya nggak dapat dalilnya. Ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Sama enggak dengan makan dan minum? Ya, kalau makan dan minum kan enggak ada khilaf. Kalau rokok kan khilaf ya. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, gitu kan? Nah, tapi kita ketika makan ini dianjurkan fayahmidah, untuk memuji Allah. Li'annahu subhanahu wahda alladhi yastahiqul hamd ala ni'mah. Kenapa kita harus mengucapkan alhamdulillah dari yang Allah berikan kepada kita berbagai nikmat? Karena memang hanya satu-satunya Allah yang memberikan nikmat kepada kita, nggak ada yang lain. Ya, tidak ada yang memberikan kenikmatan kepada kita kecuali hanya Allah. Ya betul, kita nyari duit, dapat duit, akhirnya kita beli makanan yang enak lalu kita makan seperti kita yang usaha, tapi tetap ya menikmati apa yang kita makan itu, yang memberikan nikmat itu hanya Allah, bukan karena hasil kerja kita. Ya, di sini katakan ya, la yana subhanahu wahdah alladhi yastahiqul hamdu 'alan nikmah. Tamalubat idza iktaronat bin niyati shalihah kanat li sahibiha ta'atan yunalu lidatiya fid dunya wa sawabu fil akhirah. Nah, ini sekarang kaitannya dengan amalan yang mubah. Kalau wajib jelas, kalau sunnah jelas. Amalan yang mubah, makan hukumnya apa? Hah? Mubah. Nah, kalau mubah kita melakukannya dapat pahala enggak? Enggak ada. Tapi kalau diniatkan, nah, baru kita dapat pahala. Karena kalau melakukan amalan yang wajib, Bapak sholat nggak pakai niat, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Innamal a'malu bin niat. Bapak sholat sunnah juga harus niat nggak sholat sunnah? Sunat qobliyah duhur, Bapak niat nggak sholat sunnah qobliyah duhur? Niat. Kalau nggak niat, nggak sah sholat. Nah sekarang kalau makan Bapak kagak niat,
kenyang nggak? Hah? Ya kenyang. Kenyang. Nggak usah pakai niat, kenyang. Tapi Bapak nggak mendapatkan pahala. Sekarang bagaimana yang ngubah tadi biar dapat pahala? Diniatin. Bahwa makan kita, minum kita supaya badan sehat. Dan kalau badan saya sehat, saya akan memperbanyak ibadah. Dalam kaidah usul al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan mesti ada tujuannya. Itu kaidahnya. Hadisnya innamal a'malu bin niyat. Bapak datang ke sini tadi niatnya apa? Bapak yang tahu. Itu mau kemana? Ke masjid. Lumayan di masjid ada jahe. Misalkan gitu ya. Lumayan ada jahe. Jadi niatnya ke masjid ngapain? Jahe. Ya, dapat jahe. Nah, jadi niatnya harus jelas. Seluruh apa yang Bapak lakukan itu yang sifatnya mubah. Ya. Kalau yang wajib, yang sunnah jelas itu. Kalau tidak diniatkan, tidak dapat pahala. Sekarang yang mubah supaya dapat pahala dengan diniatkan. Nah, mulai dilatih. Cuma makan sama minum aja dah, latih. Ya, itu kan yang mubah. Sama dengan tidur juga hukumnya mubah secara hukum ya. Mubah. Bapak tidur ngapain? Saya kalau nggak tidur habis dohor, pas asarnya ngantuk, tasbih jatuh mulu. Nah, makanya saya tidur. Niatnya apa tidur? Supaya nanti sholatnya segar. Supaya dikirnya enak. Ini ada orang ke masjid, datang ke masjid. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, dia udah langsung begini aja. Ada nggak? Orang udah pada pulang dia masih khusyuk aja. Nah. Kalau begitu mestinya sebelum sholat tidur dulu. Jangan tidurnya pas habis sholat. Ya Allah. Kata malaikat, enggak gua catat udah di masjid tuh. Jadi tidur harus di manage betul. Ya memang kalau kayak majelis begini kadang-kadang nggak tahan juga kita. Dengerin orang ngomong memang kadang-kadang ya lama-lama nyender gitu kan. Mulai kakinya bergerak. Ya. Akhirnya makanya ada ulama kata dia, saya sudah lama nggak nyender di masjid. Jadi kalau di masjid dia nggak mau nyender dia. Gak mau dia, karena udah nyender mesti ada berikutnya, ya, udah nyender kayaknya terus mulai kakinya bergerak, ya apalagi kalau udah kayak kita nih udah kaki udah, ya, jadi perhatian kepada kita Pak, amalan mubah kuatkan dengan nih. Sebut saja makan sama minum dah. Ya. Dengan kita niat makan untuk apa, minum untuk apa, apalagi tadi setiap tegukan baca alhamdulillah. Cuma ngaturnya gimana? Jangan sampai baca alhamdulillah nyangkut gitu. Ya. Ini kan pekerjaan yang kelihatannya enteng Pak ya. Ya Allah. Alhamdulillah saya bisa makan. Makannya sih nggak dengan apa-apa ya, ikan bakar doang
ya, sama sambal, sama lalap, sayur asem. Segini doang kayaknya nikmat banget ya Allah. Ya itu bukan nikmat lagi. Tapi yang begitu juga belum tentu kita bersyukur, belum tentu kita mengucapkan alhamdulillah. Nyari yang kurangnya mulu nih. Ini kayaknya kurang kerupuk nih, kurang kerupuk. Yang kurang aja dicari. Padahal itu udah lengkap banget itu. Ya. Wasawabu fil akhirah. Nah, dengan kita melakukan yang mubah-mubah tadi, ya, mendapatkan apa? Pahalanya untuk kita bawa ke akhirat. Ya, saya nggak tahu ya. Kita makan ini jadi penyakit kenapa? Karena penyakit sekarang kurang makan, banyak makan. Banyak makan kan sekarang orang penyakitan ini. Makanya ada orang dulu lagi muda, dia pengen makan daging, makan telur gak bisa. Belum kebeli kan ya? Ya udahlah, makanya tempe, tahu, jengkol dah dulu. Ya jadi mahasiswa kan begitu dulu ya, mau makan sama daging duitnya kan. Terus udah tua alhamdulillah, rezekinya udah ada, kata dokter jangan makan daging. Makan tempe sama tahu, ya dari dulu tempe sama tahu. Terus kita kapan enaknya makan ini? Ya kan begitu. Bapak lihat di rumah sakit jantung itu. Ya, saya pernah ada orang tua saya keliling, makanannya nggak ada yang asik, tahu tempe sama kentang. Ya, itu juga cuma direndam doang kali sama air. Ya Allah, makanya apa kita sehat ini nikmat betul ya. Masya Allah. Nah, makanya ketika kita sehat ini jangan lupa sehat kita untuk ibadah. Kuatkan, niatkan. Makanya tadi kalaupun tahajud nggak bisa 11 rakaat, pokoknya minimal 2 dah. Ya, kita ambil yang dikit-dikit aja dulu. Ya, dikit itu mensyukuri dari nikmat yang ada. Karena kita nih bersyukur itu artinya apa? Memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan dengan cara mendekatkan diri kepada ya, itu bersyukur artinya. Bukan sekedar alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Dengar adzan bukan pergi ke masjid malah ngambil korek. Nah, ini dari sini hadis ini coba perhatikan makan kita dan minum kita. Karena kata Rasulullah, selesai minum jangan lupa alhamdulillah. Selesai makan jangan lupa. Kalau perlu setiap tegukan, setiap suapan mengucapkan alhamdulillah. Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, bisa jadi kita berangkat dari sini. Kalau Allah sudah ridho, apapun Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini ya. Jadi Rasul begitu khawatir kepada kita. Jangan sampai masuk neraka. Kata Rasul, udah kalau ente nggak mau masuk neraka, jangan sampai nggak bersodakoh walaupun sebiji korma. Ya. Ini yang ringan-ringan aja, sebiji korma ama bilang alhamdulillah. Itu susah apa susah nih? Mudah insya Allah ya. Tapi kita harus memulai. Ya, memulai yang ringan-ringan saja. Ya. Makanya kalau habis melakukan apapun, alhamdulillahnya jangan 1 kali, minimal 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Itu kalau makan begitu sekali nyuap alhamdulillah 3 kali, ini bisa marah-marah kalau makan lama amat ya. Iya, habis lagi ngamalin nih kemarin dapat ilmu gitu. Lagi ngamalin.
Ya memang kan yang namanya zikir itu qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Lagi duduk kita berzikir, apalagi sambil makan. Mantap zikirnya. Lebih terasa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah.